Apa itu siratal mustaqim? Artinya siratal mustaqim itu adalah dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud ketika beliau ditanya, "Ma huwa siratal mustaqim?" Apa yang dimaksud dengan siratal mustaqim? Maka beliau mengatakan, "As-siratal mustaqim alladzi tarakana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Yang dimaksudkan dengan siratal mustaqim adalah jalan yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Jadi kalau antum sudah meminta jalan yang lurus sesuai dengan jalan yang ditinggalkan Nabi dan para sahabat, ikuti jalan itu. Jangan dusta di dalam doa. Karena banyak orang yang dusta dalam doa, mengatakan ketika sholat ihdinas siratal mustaqim, tapi ketika keluar dari sholat dia mengatakan sayalah pluralisme sejati. Apa? Sayalah demokrat yang paling setia sama demokrasi. Apa? Kalau kamu sudah mengatakan ihdinas siratal mustaqim, maka tolong setia terhadap permintaan yang kamu mohonkan kepada Allah. Ya kalau kamu sudah meminta ihdinas siratal mustaqim, berarti tidak ada jalan keselamatan untukmu kecuali adalah jalan Rasul. Tunjukkan jalan Rasul, itulah jalan kita. Kenapa minta jalan yang lurus? Karena itulah jalan Rasul yang ditinggalkan kepada kita. Hati-hati, inilah jalan Nabi. Jalan Nabi tidak ditentukan dengan banyaknya orang. Jalan Nabi tidak ditentukan dengan akal. Jalan Nabi tidak ditentukan dengan mayoritas. Ingat ikhwan, Islam itu bukan agama demokrasi. Yang benar, yang banyak jadi benar, yang sedikit jadi salah. Hendak. Tetapi sesungguhnya jalan yang ditinggalkan Nabi kepada kita, yaitu jalan yang dibimbing dengan wahyu dan bersih dari segala macam hawa nafsu. Ini penting supaya kita faham. Jangan sampai kemudian kita meminta ihdinas siratal mustaqim, tapi walimah antum tidak sesuai dengan sunnah. Tetapi kemudian sholat antum tidak sesuai dengan sunnah. Tetapi muamalah antum ketika nyari pekerjaan tidak sesuai dengan sunnah. Apa? Berarti antum tidak faham ketika meminta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim. Padahal petunjuk jalan yang lurus, jalan sunnah, jalan itu mengatur seluruh kehidupan kita tanpa terkecuali. Semuanya diatur oleh Allah, semuanya diatur oleh Nabi, tidak ada yang tertinggal. Masya Allah, sunnah itu ngatur kita sampai lengkap, detail, tidak ada yang tertinggal. Sampai urusan antum kencing diatur dengan sunnah. Sampai urusan antum ketika antum kemudian potong kuku diatur dengan sunnah. Kapan makruhnya antum potong kuku? Bagaimana cara antum memotong kuku, kanan dulu atau kiri dulu? Bagaimana kemudian ketika kita akan memotong kuku, telunjuk dulu atau kemudian ibu jari kita dulu? Semuanya diatur oleh sunnah. Itulah jalan keselamatan bagi kita. Jangan cari jalan yang lain. Tidak perlu kita mengakui jalan yang lain. Nabi sampai mengatakan, taraktukum ala masalil baydha lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di ila halikun. Tidaklah aku tinggalkan bagi kalian satu ajaran yang begitu terang. Kalau kalian masih mencari jalan yang lain selain jalan yang aku tinggalkan, maka kalian akan celaka, halik. Kalian akan berantakan hidupnya di dunia dan di akhirat. Jangan cari jalan yang lain. Ibnul Farid, Umar Al-Hamawi nyari jalan yang lain, matinya su'ul khatimah. Berapa banyak orang yang mencari jalan yang lain, rusak hidupnya. Siapapun yang meninggalkan sunnah ikhwan, tidak akan pernah dia itu berhenti kecuali diikuti oleh makarnya Allah. Karena apa? Allah sudah berjanji, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah orang itu waspada terhadap apa yang menyimpang dari jalan Rasulnya. Mereka itu akan mendapatkan musibah atau mendapatkan adab yang pedih. Kalau kita sudah minta ihdinas siratal mustaqim, ikuti jalan Nabi apapun itu. Karena apa? Sunnahnya Nabi ngatur seluruh kehidupan kita, tidak ada yang tertinggal. Sampai urusan antum bersin diatur di dalam sunnah. Bukankah bersin itu diatur dalam sunnah ikhwan? Antum kapan mendoakan orang yang bersin? Kalau orang yang bersin ngucapin alhamdulillah. Kapan kita mengucapin orang yang bersin itu kemudian mengucapkan yarhamukallah? Ketika yang bersin adalah seorang muslim dan dia mengucapkan alhamdulillah. Kapan antum tidak boleh untuk mendoakan orang yang bersin? Kalau yang bersin lebih dari 3 kali, jebres sekali alhamdulillah yarhamukallah, 2 kali alhamdulillah yarhamukallah, ketiga kali alhamdulillah yarhamukallah, 4 kali tidak usah didoakan. Kenapa? Dia lagi sakit ikhwan, jangan didoakan. Makanya Nabi gitu ya. Makanya Nabi ketika ada yang bersin itu lebih dari 3 kali, Nabi tidak mendoakan. Nabi berkata la'allahu zukam, mungkin bisa jadi dia lagi dalam keadaan flu. Kalau yang bersin orang kafir Ustaz, doakan, tapi tidak boleh mendoakan rahmat. Tidak boleh yarhamukallah, tapi doakan yahdikumullah. Kok bisa? Karena ada orang Yahudi yang mencoba-coba bersin di samping Nabi. Maka kemudian Nabi mengatakan yahdikumullah. Kenapa tidak mengucapkan yarhamukallah? Syekh Utsaimin menerangkan dalam Syarah Riyadhus Shalihin juz yang keempat, karena rahmat Allah tidak berlaku kepada orang kafir, tetapi petunjuk Allah berlaku kepada setiap orang. Doakan yahdikumullah. Itu yang kita paham. Sampai urusan buang ingus diatur dengan sunnah.
Kalau contoh yang paling sering saya ambilkan, contoh rambut ikhwan. Rambut aja diatur sunnah lengkap ikhwan. Coba antum lihat rambut antum. Antum kalau punya rambut, ini tidak boleh dipotong koza. Apa itu dipotong koza? Dipotong separuh, ditinggalkan separuh. Potong di sininya pupuk, sininya kosong. Sininya ada naik ke atas jegrak, sininya tidak ada. Model apa kayak gitu tuh? Tidak boleh. Itu namanya koza. Satu itu, dua. Apa kemudian faedah hukumnya? Yang kedua, antum kalau punya rambut, maka kemudian antum beruban, tidak boleh dicabut, makruh hukumnya, la tanfus syaib. Jangan dicabut uban, fa inna syaiba nurun yaumal qiyamah. Sesungguhnya uban itu bercahaya pada waktu hari kiamat. Dua. Rambut itu. Tiga. Kalau punya rambut, antum memasuki bulan Dzulhijjah, pengin kurban, ya jangan dipotong rambutnya. Idza dakhaltal asyra wa arada ahadukum ayudahi fala yamussa min sya'rihi syai'an. Kalau ada di antara kalian masuk pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, lalu kemudian antum pingin untuk berkorban, jangan dipegang itu rambutnya, jangan dipotong. Tiga. Keempat, punya anak, potong rambutnya, timbang, tukar dengan emas dan perak, sedekahkan di jalan Allah. 4. 5. Kalau punya rambut, kemudian antum beruban, maka disunahkan bagi antum untuk nyemir. Sebagaimana Nabi kepada Abi Quhafah, ketika rambutnya putih, jenggotnya putih, lalu kemudian Nabi mengatakan, ghayyir hada, buat dirubah ini, wastani bisawat, tapi jauhi warna hitam. Jadi antum boleh untuk nyemir rambut, tapi yang wajar, yang normal, jangan merah ya. Walaupun secara hukumnya boleh, biru boleh, tapi antum ini simpatisan partai atau kuning apalagi. Maka nanti kalau kuning antum disentor air, dikiranya apa? Merah lagi. Anaknya sampai bingung, ini abi saya atau megaloman. Tapi boleh secara hukum tidak apa-apa. Itu yang keberapa? 5 itu ikhwan. 6. Kalau punya rambut, istri antum, anak antum yang sudah balik, jangan sekali-kali antum diamkan kalau mereka sampai terbuka aurat rambutnya. Antum jadi dayus gara-gara rambut. Kalau antum biarkan anak antum, istri antum membuka auratnya, antum yang akan tidak diajak bicara oleh Allah. Istri antum tidak akan mencium baunya surga kalau hanya memperlihatkan rambutnya. Rambut. 5, 6, 7. Kalau punya rambut, Masya Allah, kalau antum haji dan umrah, jangan dipotong sebelum tahallul. Walaupun antum hajinya harganya 60 juta, umrohnya 40 juta, tapi antum motong rambut sebelum tahallul, batal haji antum, batal umrah antum. Itu baru rambut. Antum bisa bayangkan, padahal rambut itu ada harganya? Tidak ada ikhwan. Antum kalau sudah dipotong di barbershop, tidak ada orang yang balik lagi ke barbershop, nyari rambut saya yang mana mas? Tidak ada. Tapi aturannya, segitu banyaknya itu baru rambut, itu sunnah, jangan tinggalkan. Makanya kemudian Imam Ibnu Qayyim menerangkan, Masya Allah, pahami betul, ikuti jalan yang ditinggalkan Nabi, jangan tinggalkan. Siapapun yang meninggalkan jalan Nabi, konsekuensinya apa? Musibah. Kalau nggak di dunia, di akhirat.